Oke, mari kita langsung bedah materinya. Hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik masa tanaman belum menghasilkan atau yang biasa kita sebut TBM. Kita akan lihat apa kata literatur agronomi soal perawatan sawit TBM yang sukses, mulai dari teknik kastrasi yang tepat sampai rahasia di balik pemupukan pembesar batang sawit. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas 6 poin utama. Mulai dari membongkar rahasia panen perdana, apa itu kastrasi, jadwalnya, lalu peran krusial pupuk fosfat dan kalium, sampai nanti kita tutup dengan cara mengukur keberhasilannya. Yuk, kita mulai! Masuk ke bagian pertama, rahasia panen perdana maksimal. Mari kita lihat gimana caranya bikin hasil panen benar-benar meledak. Pernah nggak sih mikir gimana caranya melipat gandakan berat panen perdana dan luar biasanya cuma butuh waktu tunggu 30 bulan aja? Selama ini kan banyak mitos di lapangan ya, katanya biarin aja alam yang bekerja, atau ya udah tabur urea aja yang banyak biar daunnya hijau. Padahal kenyataannya nggak gitu. Kalau cuma ngandelin cara pasif, fase TBM ini bisa molor banget dan hasilnya pasti bikin kecewa. Data justru nunjukin kalau intervensi yang aktif dan terencana itulah kunci utamanya. Nah, perbandingan ini benar-benar kasih gambaran yang luar biasa. Bayangkan, di usia 30 bulan, pokok sawit yang dibiarin gitu aja tanpa dikastrasi, rata-rata cuma ngasilin tandan seberat 3,5 kg. Tapi pokok yang dikastrasi dengan disiplin, wow, bobotnya bisa lompat sampai 7 kg di usia yang sama. Sekarang coba deh kalikan selisih 3,5 kilo ini dengan ribuan pokok sawit di lahan Anda. Gila kan? Ini benar-benar lonjakan produktivitas yang masif banget buat awal panen. Lanjut ke bagian kedua. Apa sih sebenarnya kastrasi sawit itu? Mari kita samakan persepsi dulu soal praktik dasar ini. Kastrasi, atau sering juga disebut ablasi, itu ibarat kita memaksa tanaman buat puasa berbuah dulu. Jadi gini, waktu sawit umur 14 bulan, dia kan mulai ngeluarin bunga tuh. Kalau bunga-bunga awal ini dibiarin jadi buah, bentuknya pasti kecil-kecil. Rendemen minyaknya juga rendah banget. Intinya sama sekali nggak ekonomis. Nah, dengan memutus siklus generatif awal ini, kita tuh secara harfiah memaksa tanaman buat berhenti buang-buang nutrisi. Terus nutrisinya dalihin kemana? Ya buat ngebangun pondasi fisik yang jauh lebih kokoh buat masa depan. Efeknya nggak cuma bikin nutrisi fokus membesarkan batang dan menguatkan akar loh. Literatur tuh menyoroti adanya perlindungan ganda di sini. Pokok sawit nggak cuma jadi lebih kokoh dan pertumbuhannya seragam, tapi kebun yang bersih dari buah busuk di masa awal ini benar-benar ampuh mencegah ancaman penyakit. Jamur bahaya kayak marasmus dan hama ngenget tirataba itu paling hobi bersarang di buah pasil yang nggak keurus. Jadi kastrasi ini bukan cuma soal sanitasi, tapi benar-benar investasi jangka panjang. Masuk ke bagian ketiga, jadwal dan cara kastrasi yang benar. Karena jujur aja, eksekusi di lapangan itu segalanya. Poin krusialnya ada di penjadwalan ini. Literaturnya ngasih roadmap waktu yang sangat spesifik. Di bulan ke-14 atau 15, sikat habis semua bunga yang muncul. Tapi perhatikan, rentang bulan ke-16 sampai 20. Ini penting banget. Bunga betina tetap dibuang, tapi bunga jantannya wajib dibiarkan. Kenapa coba? Soalnya, bunga jantan ini berfungsi sebagai magnet buat ngundang serangga penyerbuk alami. Kita buju banget serangga ini berkembang biak di kebun untuk persiapan nanti. Setelah itu, masuk bulan ke-21 sampai 26, stop kastrasi sepenuhnya, biar buah mulai terbentuk dengan sempurna. Nah, ngomongin cara kastrasi yang benar, pemilihan alat dan eksekusinya nggak boleh sembarangan. Panduan agronomi menyarankan pakai dodos kecil aja, yang lebarnya sekitar 4-7,5 cm. Pakai gancu kecil buat narik dompet bunga yang kejepit, dan parang itu cukup dipakai buat bersihin gulma di sekitarnya. Aturan emas dari cara kastrasi yang benar adalah jangan sampai kalian mencungkil terlalu dalam. Kalau pangkal pelepahnya terluka karena alat yang kegedean, wah bahaya. Suplai air dan nutrisi ke atas bisa langsung terputus. Oke, bagian keempat, peran kunci fosfat. Mari kita beralih ke sisi kimianya, khususnya nutrisi pembesar batang. Nah, yang paling menarik dari analisis agronomi ini adalah mereka sering pakai analogi anatomi tubuh manusia buat ngejelasin peran hara. Ini pas banget buat mahamin konsep pemupukan pembesar batang sawit. Coba bayangin, kalium itu ibarat protein yang ngebentuk sel dan otot. Urea atau nitrogen itu kayak oksigen yang ngasih dorongan energi. Tapi fondasi paling mendasar buat pemupukan pembesar batang sawit itu justru ada di fosfat. Fosfat ini perannya persis kayak sel darah merah atau hemoglobin, yang tugas utamanya jadi sistem transportasi absolut di dalam jaringan tanaman. Sayangnya, fakta krusial ini sering banget dilupakan. Banyak yang fokusnya cuma nabur urea terus-terusan, karena efeknya langsung kelihatan. Daunnya langsung hijau, bikin mata senang kan? Tapi fosfat, walaupun dosis yang dibutuhin lebih kecil, dia adalah kunci utamanya. Tanpa fosfat yang bertindak sebagai armada pengangkut, unsur urea dan kalium yang udah capek-capek ditabur, itu nggak bakalan bisa diserap, apalagi diantar ke pelepah, batang, dan akar.
Batang mustahil bisa membesar kalau sistem transportasi nutrisinya macet total. Kita lanjut ke bagian kelima, kalium untuk bunga jantan. Mengapa nutrisi ini sangat menentukan datangnya serangga? Kalium, yang tadi kita sebut sebagai protein pembangun sel tanaman, ini benar-benar mata rantai yang nggak boleh hilang. Data menegaskan kalau asupan kalium kurang pas fase bulan ke-16-20 tadi, bunga jantan yang sengaja kita sisakan itu nggak bakal terbentuk sempurna. Serbuk sarinya jadi mandul atau nggak fungsional. Imbasnya, kumbang penyerbuk andalan kita, Elaedobius cameronicus, sama sekali nggak bakal tertarik buat mampir. Ujung-ujungnya, pas sawit dibiarkan berbuah, buahnya rawan busuk atau malah gagal panen. Terakhir, bagian ke-6, parameter keberhasilan. Secara praktis, gimana cara kita mengukurnya di lapangan? Mari kita lihat gimana semua ini membentuk rapot vegetatif tanaman kita. Gimana sih cara tahu perawatan sawit TBM kita sukses? Literatur ngasih patokan fisik yang jelas banget. Di bulan ke-6, pelepah ke-9 itu idealnya udah tembus panjang 150 cm. Ini bakal terus nambah sampai mencapai 3 meter di bulan ke-24. Nggak cuma panjang pelepah ya, indikator vital lain dari perawatan sawit TBM yang sukses adalah ukuran lingkar batang. Kalau target lingkar batang 2,5 meter itu tercapai, wah itu udah konfirmasi valid kalau strategi kastrasi dan nutrisi Anda bekerja dengan sangat sempurna. 3 kilogram. Ini bukan sekedar angka, tapi target minimal rata-rata berat janjang atau BJR, supaya panen perdana kita lolos sortir tanpa penalti dari pabrik. Kalau kita disiplin membuang buah awal, rajin membesarkan batang dengan fosfat, dan sukses memancing serangga penyerbuk datang, mencapai bahkan melampaui angka 3 kg di panen perdana, itu bukan hal yang mustahil. Akhirnya kita sampai di ujung pembahasan kita hari ini. Kastrasi itu terbukti bukan cuma sekedar potong-memotong buah, dan mupuk itu bukan cuma soal bikin daun jadi hijau. Semuanya adalah satu kesatuan sistem yang solid. Nah, pertanyaannya buat Anda sekarang, apakah Anda masih mau membiarkan kebun sawit Anda tumbuh seadanya, atau Anda siap menerapkan langkah-langkah berbasis data ini untuk ledakan panen perdana? Terima kasih sudah bergabung dengan saya di Bedah Materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.